Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roidul Hasanah NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Customer Equity. Customer Equity adalah hasil dari manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang biasanya didefinisikan sebagai total nilai seumur hidup yang dibagi dari pelanggan organisasi, yang artinya semakin loyal pelanggan maka semakin tinggi ekuitas pelanggan. Customer equity dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama adalah ekuitas nilai atau value equity. Ekuitas nilai adalah penilaian pelanggan berdasarkan pada penawaran, harga, dan kenyamanannya. Yang kedua adalah ekuitas merek atau brand equity. Ekuitas merek adalah penilaian subjektif dan tidak berwujud. Intinya, karena melihat sebuah brand atau mereknya, pelanggan siap membayar lebih mahal hanya karena kepercayaannya pada merek tersebut. Yang ketiga adalah ekuitas hubungan atau relationship equity. Ekuitas hubungan adalah apa yang membuat pelanggan mau kembali kepada merek yang disukai daripada beralih kepada merek yang lain. Customer equity mendorong sebuah organisasi untuk mempertimbangkan pelanggan mereka sebagai salah satu sumber utama arus gas mereka di masa sekarang dan di masa depan. Dalam menentukan nilai suatu perusahaan, sangat penting untuk mengetahui seberapa besar nilai basis pelanggannya dalam hal pendapatan di masa depan. Semakin besar ekuitas pelanggan, maka semakin banyak pendapatan masa depan dalam masa hidup pelanggannya. Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan ekuitas pelanggan yang lebih tinggi rata-rata dapat memperoleh lebih banyak uang dari pelanggannya daripada perusahaan lain yang identik dalam semua karakteristik. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 akan menjelaskan sedikit materi mengenai model customer equity dan strategi customer equity. Nah, model customer equity ini dari sudut pandang organisasi, setiap organisasi akan mulai dari dasar, yaitu dari daya tarik pelanggan. Daya tarik pelanggan merupakan sebuah proses di mana merek berkomunikasi dengan pelanggan dan membuat mereka sadar akan kehadiran dari mereka. Setelah pelanggan mengetahui tentang merek tersebut dan ketika mereka telah melakukan beberapa pembelian, retensi pelanggan menjadi prioritas utama untuk merek tersebut. Jika ada organisasi yang berpikir sebaliknya, maka mereka akan berada pada masalah yang besar. Retensi merek hanya mungkin jika memberikan merek ini pengalaman pelanggan yang sangat baik. Dari kemiripan pelanggan, pertanyaan pertama yang akan mereka tanyakan pada diri mereka itu adalah apakah mereka ingin menjadi pelanggan merek itu atau tidak. Jika semua faktor merek memuaskan, maka komunitas pembeli perlahan-lahan akan mengubah dirinya menjadi pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting yang membantu merek tersebut mempertahankan pelanggan mereka. Kemudian yang kedua adalah strategi customer equity. Perusahaan sering berusaha untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan ekuitas pelanggan. Mereka melakukan ini dengan yang pertama, meningkatkan layanan konsumen, yang kedua meningkatkan nilai atau keinginan merek, yang ketiga meningkatkan niat baik, yang keempat meningkatkan popularitas merek seperti melalui iklan, yang kelima meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safaratul Zila Wahiding Tias, NIM 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer loyalty. Loyalitas pelanggan adalah suatu sikap yang memotivasi konsumen untuk membeli produk dari suatu usaha, termasuk aspek afeksi diantaranya, yaitu terutama bagi konsumen yang sering dan berulang kali membeli dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Tetapi tidak hanya membeli kembali suatu produk, konsumen juga memiliki komitmen dan sikap positif terhadap perusahaan yang memasok produk. Ada 8 tahapan retensi pelanggan menurut Griffin, yaitu pertama keraguan, 2 prospek, 3 prospek yang didiskualifikasi, 4 pelanggan pertama, 5 pelanggan berulang, 6 pelanggan, ke-7 advokat, dan yang ke-8 pelanggan atau pelanggan yang hilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dista Wahyu Kusuma, NIM 026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dengan subbab Return on Customer atau biasa yang disebut dengan ROC. ROC atau Return on Customer adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan customer atau pelanggan agar tetap menggunakan produk dan layanan mereka. ROC juga digunakan untuk mengukur tingkat di mana bisnis mampu menciptakan nilai dari pelanggan dan tingkat pengembalian dari nilai pelanggan tersebut. Jadi setiap bisnis itu pasti punya klien atau pelanggan yang tetap. Jadi agar pelanggan itu tetap berada atau menggunakan produk yang kita punya, perusahaan harus menerapkan ROC ini agar bisa mengembalikan seseorang yang sudah tidak berlangganan atau yang masih tetap berlangganan tetap memakai produk atau layanan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan mempertahankan customer agar loyal terhadap brand perusahaan tersebut. Adapun keuntungan return on customer yaitu untuk menaikkan profit secara efektif. Mencari customer baru tentu akan membuat sebuah perusahaan harus mengeluarkan budget marketing yang tidak sedikit. Tidak heran banyak perusahaan besar sangat menjaga loyalitas pelanggan. Dengan menjaga pelanggan yang sudah ada, tidak hanya akan menghemat budget, tetapi juga akan mendapat keuntungan untuk menaikkan profit secara efektif. Yang kedua yaitu ada loyalitas pelanggan. Return on customer berhubungan erat dengan loyalitas pelanggan, dikarenakan setiap usaha mempertahankan pelanggan dengan baik agar tidak berpindah ke brand yang lain. Jika perusahaan atau sebuah usaha berhasil melakukan ini, maka pelanggan akan memberikan testimoni yang baik untuk bisnis yang sedang dijalankan. Inilah yang akan mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap brand. Untuk itu diperlakukan strategi yang tepat agar tujuan dapat tercapai. Yang ketiga, kedua pihak saling diuntungkan. Return on customer juga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pelanggan akan mendapatkan keuntungan dengan benefit-benefit dari program return on customer ini. Sebaliknya, sebagai pemilik perusahaan juga mendapat keuntungan berupa loyalitas pelanggan dan dapat mengakibatkan bertambahnya pelanggan baru. Keuntungan ini bisa dipakai untuk jangka yang panjang. Return on customer dapat diperhitungkan untuk mengembangkan bisnis yang sedang dijalankan. Hal ini dikarenakan strategi return on customer dapat mendapatkan keuntungan bagi perusahaan yang sedang kita jalankan. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Zulfikar, NIM 032. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana analisis mengukur ROC. Berdasarkan premis bahwa ROC merupakan indikasi dari nilai perusahaan yang sebenarnya, penelitian ini meneliti pengembangan pelanggan seperti yang diperkenalkan oleh Papers and Rogers. Tambahan ukuran loyalitas pelanggan lainnya seperti nilai seumur hidup pelanggan dan perubahan pasar berbagai juga digunakan. Ini dibanding dengan ukuran kinerja yang khas seperti pendapatan laba bersih dan laba ekuitas. Nilai ukur pelanggan ekuitas inklusif kinerja perusahaan ini berarti pada beberapa depan. Nomor 1, khususnya dengan pertumbuhan bisnis berbasis layanan, aset pelanggan dan kemampuan mempertanggungjawabkan nilainya menjadi bermakna dan signifikan dalam menentukan nilai dan resiko pemegang saham perusahaan yang sebenarnya. Sebagian besar investor dan calon investor berada di luar perusahaan, memiliki sarana untuk menentukan nilai aset keras dan lunak suatu entitas, menempatkan investor pada posisi yang jauh lebih informasi dan mendorong lebih besar
Transparansi dengan aspek bisnis yang sejauh ini masih sulit dipahami adalah dasar dari bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengikuti standar pelaporan keuangan saat ini meninggalkan kesenjangan dalam memenuhi tujuan memberikan informasi untuk membantu semua pemangku kepentingan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif. Ketika mempertimbangkan topik pengembalian atas pelanggan ROC, pembaca secara alami akan mengaitkan dengan teknologi keuangan umum seperti pengambilan aset ROA, pengembalian pada ekuitas ROE atau laba atas investasi ROI. ROC adalah hasil dari usaha yang dipelajari profesional dan peneliti menuju pengembangan dan standarisasi sarana penelitian untuk aset paling kritis namun paling tidak jelas dari perusahaan manapun pelanggannya, di mana perhitungan ROA, ROE, dan ROI relatif jelas dan digunakan secara rutin. ROC relatif baru dan belum diterima secara luas di kalangan pelaporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helena Putri Rahayu, NIM 030. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang ada di dalam makalah kelompok kami, yaitu ketika kita mempertimbangkan topik pengembalian atas pelanggan ROC, maka pembaca secara alami akan mengaitkan dengan terminologi keuangan umum seperti pengembalian aset ROA, pengembalian pada ekuitas ROE, atau laba atas investasi ROI. ROC merupakan hasil dari usaha yang dipelajari profesional dan peneliti menuju pengembangan dan standarisasi sarana penilaian untuk aset paling kritis namun paling tidak jelas dari perusahaan manapun pelanggannya, di mana perhitungan ROA, ROE, dan ROI relatif jelas dan digunakan secara rutin. ROC relatif baru dan belum diterima secara luas di kalangan pelaporan keuangan. Selanjutnya, ROC akan digunakan bersama dengan perbandingan data keuangan lainnya antara 3 perusahaan selama jangka waktu 10 tahun dari 2001 sampai 2010 untuk mengevaluasi efektivitas sebagai pelengkap informasi keuangan saat ini dan sebagai ukuran kinerja yang andal tersedia untuk pasar terbuka. Itu tadi sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Manovianti, NIM 009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator long term value. Long term value ini merupakan nilai jangka panjang. Nah, jadi para perusahaan itu berusaha memberi produk yang terbaik untuk pelanggan atau untuk menghasilkan nilai yang baik, entah itu dari nilai produknya maupun karisma dari perusahaan tersebut. Nah, adapun beberapa indikator yang mempengaruhi long term value atau nilai jangka panjang ini. Untuk yang pertama yaitu tujuan. Sebuah perusahaan itu tidak mungkin berdiri tanpa adanya tujuan. Nah, jadi long term value ini merupakan perusahaan itu awalnya juga dipengaruhi oleh tujuan itu sendiri. Jadi berdirinya perusahaan bukan karena tidak ada tujuannya. Nah, untuk yang kedua yaitu investor. Nah, perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya investor yang memberikan investasi untuk kelangsungan kemajuan perusahaannya. Perusahaan itu juga membutuhkan orang-orang untuk menanamkan saham kepada perusahaannya. Untuk yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Menurut Briley, nilai pemegang saham itu juga tergantung pada putusan berinvestasi yang baik dan operasi usaha yang menguntungkan. Mereka juga akan tertarik berinvestasi untuk perusahaan-perusahaan yang kinerjanya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ayu, NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang memaksimalkan nilai jangka panjang dan mencapai target nilai jangka pendek. Subbab pertama, bagaimana caranya memaksimalkan nilai jangka panjang. Yang pertama ada mempertimbangkan faktor resiko. Yang kedua,
Nilai perubahan berarti memaksimalkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham di masa yang akan datang atau berorientasi jangka panjang. Yang ketiga, memaksimalkan nilai perusahaan, tidak mengabaikan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, nomor 4, memaksimalkan nilai perusahaan, lebih menekankan pada arus kas daripada sekedar laba menurut pengertian akuntansi. Subbab yang kedua menjelaskan bagaimana sih cara mencapai target nilai jangka pendek. Yang pertama, dengan cara memastikan seluruh target spesifik dan jelas. Yang kedua, memastikan seluruh target yang ingin dicapai secara realistis. Yang ketiga, mengetahui langkah yang harus dilakukan. Dan yang keempat, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk melakukan setiap langkah-langkah dan menyusun rencana. Oke, sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.